Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ana Muhimah, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang passive voice. Lalu apa saja yang akan saya bahas, yaitu ada pengertian dari passive voice, termasuk penggunaannya juga ya, dan contoh dan juga rumusnya. Mohon maaf, nomor 2 rumusnya ya, baru nomor 3 adalah contohnya, contoh penggunaan passive voice. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari passive voice. Mohon maaf, saya akan baca dari pengertiannya, yaitu a passive construction occur when you make the object of an action into the subject of a sentence. That is, whatever is performing the action is not the grammatical subject of the sentence. Nah, kesimpulannya, subjek ketika passive voice atau kalimat pasif itu subjeknya tidak melakukan aksi, namun menerima aksi atau dikenai aksi. Nah, di bahasa Indonesia kalian juga tahu kalimat aktif dan kalimat pasif. Jadi, kalimat pasif di sini dalam bahasa Inggris itu dikatakan passive voice. Nah, dan pada bahasa Indonesia kalimat pasif itu kalimat yang berawalan di, bukan me, seperti contohnya dimakan, terus dicuci. Nah, itu kalimat pasifnya. Dan ketika bahasa Inggris passive voice itu ketika verbnya diikuti dengan huruf ed, en, d, t, n, ne. Nah, itu dari passive voice, ciri-cirinya ya. Nah, selain itu, ketika passive voice juga diikut sentence of passive voice, kalimat dari passive voice diikuti dengan verb 3 atau past participle. Yang selanjutnya yaitu tentang rumus dari passive voice. Passive voice ini menggunakan grammatical sehingga harus disesuaikan dengan kondisi dan waktunya. Jadi dari 16 tenses ada simple present, simple past, simple future dan sebagainya, itu berlaku semua. Passive voice memiliki rumus masing-masing. Namun yang pasti rumus passive voice yaitu subjeknya plus to be disesuaikan dengan kondisi dan waktu, dan verb 3 atau past participle. Nah, kenapa to be disesuaikan dengan kondisi dan waktu? Contohnya, ketika simple present maka rumusnya subject plus is atau am or are plus verb 3. Untuk yang simple past itu menggunakan to be, was, or were. Untuk yang simple future menggunakan will be. Nah, dan sebagainya. Beberapa rumus dari beberapa tenses akan saya tampilkan ini. Untuk contoh dari kalimat passive voice itu kalimat aktifnya I will watch a movie. Nah, a movie-nya ini sebagai objek dan I itu sebagai subjek. Will itu to be dari simple future, watch-nya itu verb. Nah, nanti jadinya a movie will be watched by me, atau by me-nya nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Nah, a movie-nya ini yang tadinya objek menjadikan subjeknya. Will be itu to be yang disesuaikan dari kondisi dan waktu passive voice, dan watch itu past participle or verb 3-nya. Ada belakang ed ya, seperti yang tadi dibahas. Ketika passive voice itu nanti verbnya akan dilanjutkan dengan ed, en, d, t, n, ne. Nah, kalimat aktifnya itu memiliki arti saya akan menonton sebuah film. Nah, nantinya dari kalimat pasifnya yaitu sebuah film akan ditonton oleh aku. Nah, itulah contoh, pengertian, dan rumus dari passive voice. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.